Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are always happy, stay healthy, and keep spirit to study. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang artikel and, the, and asking for permission. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat membedakan penggunaan artikel and, dan the. Kemudian siswa dapat membuat kalimat asking for permission dengan benar. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang artikel Artikel digunakan untuk kata benda tunggal, di mana kata yang mengikuti artikel diawali dengan huruf konsonan. Nah, huruf konsonan apa saja? Huruf konsonan itu adalah huruf selain dari huruf A, I, U, E, O, seperti B, C, D, dan sebagainya. Contohnya, a book, sebuah buku, a soldier, seorang tentara, a cat, seekor kucing, a flower, sebuah bunga. Nah, yang kedua, artikel and. Artikel and digunakan untuk benda tunggal, di mana kata benda yang mengikutinya diawali dengan huruf vokal, huruf A, I, U, E, O. Nah, contoh, an orange, sebuah jeruk, an elephant, seekor gajah, an astronaut, seorang astronot. Ketiga, artikel the. Artikel the itu bisa digunakan untuk kata benda tunggal yang jumlahnya 1 dan bisa juga digunakan untuk kata benda jamak yang jumlahnya lebih dari 1. Contoh, the book, buku itu, the books, buku-buku itu, the student, siswa itu, the students, siswa-siswa itu. Nah, berikut Ibu akan berikan contoh penggunaan artikel dalam kalimat. Yang pertama, I have a book, saya mempunyai sebuah buku. I put the book on the table, saya letakkan buku itu di atas meja. Contoh yang kedua, Nadia buys an apple. The apple is very sweet. Nadia membeli sebuah apel. Apel itu sangat manis. Gampang kan anak-anak? Oke, lanjut ya. Nah, materi kita berikutnya, cara meminta izin dengan cara yang sopan, asking for permission. Nah, cara yang sopan jika kita ingin meminta izin kepada seseorang, terutama orang yang lebih tua dari kita boleh menggunakan kata do you mind if bla bla bla. Contoh, do you mind if I go to the toilet? Nah, untuk jawabannya kita bisa menggunakan jawaban positif atau jawaban negatif. Jawaban positif itu jawaban yang artinya kita mengizinkan orang lain itu melakukan sesuatu. Nah, jawaban negatif berarti jawaban yang menolak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, do you mind if I go to the toilet? Nah, di sini Ibu berikan jawaban positifnya. Apa jawaban positifnya? Of course not. Artinya, tentu saja tidak keberatan. Nah, kalau orang menjawabnya seperti itu, berarti orang tersebut sudah mengizinkan kita untuk pergi ke toilet. Atau bisa juga not at all. Ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, do you mind if I play game with my friends? Nah, apakah kamu keberatan jika saya bermain dengan teman-teman saya? Nah, di sini Ibu kasih contoh jawaban negatif. Jawaban yang artinya orang tersebut keberatan mengizinkan kita melakukan sesuatu. Apa contoh jawabannya? Of course. Tentu saja saya keberatan. Sure. Certainly. Yes, I do. Yes, I mind. Ya, saya sangat keberatan.
Jadi ketika meminta izin kepada seseorang, ada dua kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh orang tersebut kepada kita. Ada jawaban positif seperti of course not, not at all, no problem, never mind. Ya, dan ada jawaban negatif seperti of course, sure, certainly, yes I do, yes I mind. Nah, Nana, hanya itu penjelasan Ibu hari ini tentang materi kita lessons 6. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk tugas hari ini silakan dikerjakan buku paket halaman 43 bagian B. Nah, sekali lagi, jika masih belum mengerti dengan materi yang tadi Ibu jelaskan, silakan bertanya. Insya Allah Ibu akan menjawabnya jika memang anak-anak masih belum mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.